lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri e-commerce. Hampir semua negara berbicara mengenai ekonomi digital. Kita tidak boleh tertinggal dan kita juga harus mengambil peran dalam tren perubahan itu. Saya melihat kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Salam semua. sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, selamat siang teman-teman Omnibus. Terima kasih telah mengunjungi kami di Omnibus Channel, channel informasi hukum untuk semua orang. Kali ini saya Rena Asterina hadir bersama 4 orang teman saya akan membahas materi peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Dengan topik yang akan kita diskusikan mengenai esensi keabsahan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti melalui pendekatan substansi hukum dan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi di masyarakat Indonesia. Oh ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman yang hadir bersama saya ini. Halo, teman-teman semua. Halo. Halo. Ya, di sini telah hadir ada Bang Odi Setiawan, ada Bang Pahala Sirait, ada Bang Putu Santika Narendra, dan juga ada Mbak Rista Batubara. Lalu kami ini tergabung dalam kelompok 3 Angkatan 38 tahun 2020-2021. Yang dimana kami sama-sama sedang menempuh pendidikan program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Kita disatukan dalam mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, di mana dosen pengampu kami yang cantik yaitu Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiasti SHMH, dan beliau juga sebagai pakar pada bidang hukum bisnis, khususnya terlebih pada bidang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Lalu ada pepatah yang bilang kalau tidak kita kenal maka tidak ada kesayangan atau tidak bisa disayang-sayang. Untuk itu, teman-teman saya yang sudah hadir di sini akan memperkenalkan masing-masing dari profil mereka secara singkat. Hanya singkat aja ya teman-teman, kita mempersingkat waktu. Masing-masing silakan diperkenalkan namanya, profesinya, dan kegiatan sehari-hari, mungkin hobi, tapi kalau hobi kepanjangan. Nggak usah, jadi cuma sampai kegiatannya apa tuh, bekerja di mana. Oke. Ya, mungkin bisa kita mulai dari Bang Odi Setiawan, silakan Bang. Makasih Mbak Rena atau Mbak Rere. Kalau saya mau perkenalkan hobi kayaknya nanti aja mungkin bisa tanya Japri kali ya. Jadi nama saya Odi Setiawan. Saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPR khusus Komisi 3 bidang Kemenkumham. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Angkatan 38 kelas Megal Kuningan. Salam kenal buat teman-teman semua yang ada di sini, khususnya yang ada di channel Omnibus. Kemudian salam Ibu dosen kita, Dr. Natasha Yunita Sugiasti SHMA. Salam kenal Ibu. Wow, staf ahli DPR RI mewakili rakyat Indonesia. Oke Pak, tolong jaga ya Pak peraturan kita ya Pak. Jangan nakal-nakal peraturannya, oke? Ya, selanjutnya mungkin bisa beralih ke Bang Pahala Sirait. Silakan Bang Pahala. Halo. Salam kenal. Terima kasih nih buat Mbak Rere selaku moderator sudah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu dosen Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiasti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Terima kasih banyak Ibu sudah banyak memberikan bimbingan, ilmu pengajaran
terkait mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Itu menambah hasanah kekayaan keilmuan kami selaku mahasiswa, dan mudah-mudahan ke depan kami dapat mempraktekannya di masyarakat. Amin. Terima kasih. Profesi atau kegiatan saya sehari-hari sebagai advokat praktisi hukum di salah satu firma hukum di Jakarta. Salam kenal untuk teman-teman channel Omnibus. Terima kasih. Wow, advokat Jakarta yang sangat terkenal itu. Harus gini ya, advokat Jakarta ya. Tapi nggak ada cincinnya. Oke. Saya pasangin cincin saya aja, Pak. Oke. Ya, selanjutnya ada beli kita nih dari Bali. Halo Bang Putu Santika Narendra. Silakan Bang Putu Santika Narendra. Halo Perkenalkan dirinya. teman-teman, Halo. terima kasih Bu Rere atas kesempatan yang diberikan ini. Juga terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok mahasiswa yang tergabung untuk diskusi ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiyastuti yang telah membimbing kami dan juga mengajarkan kami di mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Perkenalkan, saya Putu Santika Narendra. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di sewa angkutan alat berat. Mungkin demikian dahulu teman-teman. Terima kasih, salam kenal dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Beli Putu. Aduh, hujan, mohon maaf ya, agak-agak putus-putus. Tapi insya Allah tidak mengurangi kefokusan materi kita ya. Amin, amin. Amin. Oke, Amin. selanjutnya ada tim yang lain. Ini ada Mbak Cantik, Mbak Rista Batubara. Boleh Mbak Rista perkenalkan dirinya? Nama saya Rista Afrisa Batubara, saya kuliah di Magister Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 38. Saya bekerja sebagai Junior Associated di salah satu kantor hukum di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Terima kasih Kak Rere. Wow, keren-keren ya memang ini ya, kelompok 3. Saya apalah atuh. Ya, selanjutnya saya sendiri akan memperkenalkan diri. Mohon izin Ibu dosen. Salam kenal Ibu dosen, salam sehat selalu. Saya sendiri bernama Rena Astrina. Kawan-kawan biasa manggil saya Rere kalau di kelas. Saya kebetulan juga mahasiswa Magister Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Saya angkatan 38. Lalu juga saya punya kegiatan ya seperti ini, hampir sama dengan Pak Pahala Sirait, dengan juga Mbak Rista. Saya sebagai salah satu advokat yang ada di Jakarta juga, begitu. Terima kasih teman-teman semua. Tolong di-subscribe ya channel YouTube-nya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman Omnibus Channel. Oke. Oh iya, saya ingin memberi teaser sedikit nih kepada teman-teman Omnibus, terus teman-teman yang nonton channel YouTube ini ya. Tentunya kalau terkait dengan materi, saya ingin membawa sedikit pengalaman teman-teman pada umumnya yang mungkin nggak tahu nih secara hukum apa sih yang kategori apa sih yang sudah transaksi yang biasa dilakukan oleh teman-teman di rumah gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalnya teman-teman itu pernah belanja pakai Tokped atau Tokopedia atau Shopee atau Gojek atau Grab atau apalah itu yang terkait dengan aplikasi elektronik ya. Nah, tahu nggak teman-teman kalau aplikasi itu tuh disebut marketplace. Nah, lalu transaksi yang teman-teman lakukan misalnya beli online apalah ya yang kelihatannya murah, diskon 12 11 itu ya, ternyata walaupun receh gitu ya, walaupun nilainya murah-murah, kelihatannya sepele, easy banget untuk akses aplikasi tersebut dan barang tinggal kita terima depan pintu rumah. Ternyata dalam hukum kegiatan jual beli itu disebut transaksi bisnis elektronik atau transaksi elektronik.
Nah, ketika teman-teman pakai aplikasi itu, secara tidak langsung teman-teman itu sudah terikat perjanjian dengan si marketplace tersebut. Namanya perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, teman-teman. Nah, kita mau bahas kontrak elektronik nih. Karena kontrak elektronik ini luas sekali ruang lingkupnya. Nah, ini juga diatur nanti juga ada urusan perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan. Sudah banyak yang dipakai juga secara kontrak elektronik. Jadi bisa diambil contohnya seperti perjanjian investasi, perjanjian pinjaman online atau disebut pinjol yang teman-teman tahu gitu ya. Dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini tanda tangan di kontrak itu pun sudah pakai elektronik, nggak perlu tanda tangan basah. Nah, lalu kontrak elektronik ini sendiri selain menarik karena memudahkan dan membuka peluang bisnis yang luas, selain itu juga membuka lapangan pekerjaan ya tentunya. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan itu terlalu banyak persoalannya gitu. Kalau teman-teman ya banyak lihat ya, ternyata yang datang barangnya nggak sesuai dan segala macamnya itu ya. Nah, untuk itu kenapa pemerintah akhirnya dia menerbitkan aturan hukum undang-undang informasi transaksi elektronik untuk mengatur permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, tentunya teman-teman ingin tahu kan apa saja persoalan terkait kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik tersebut? Apa yang mendasari terbitnya Undang-Undang ITE? Lalu apa saja sih yang diatur di Undang-Undang ITE itu? Apa kaitannya juga dengan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik? Lalu kemudian kalau terjadi masalah hukum, bagaimana nih kedudukan si kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dan bagaimana solusinya? Yuk, cus. Teman-teman penasaran kan? Yuk langsung aja kita tanya ke Abang Odi. Bang Odi, suaranya mana? Aduh, Mbak Rere, kayaknya Mbak Rere sengaja pilih saya ya, mentang-mentang saya kelihatan suka belanja di marketplace nih. Iya, di kolong meja kantor banyak sekali ya. Jadi tadi mungkin teman-teman yang ada di sini, teman-teman diskusi sekalian, kemudian yang ada nanti akan nonton video kita di channel Omnibus. Tadi udah dijelasin sama Mbak Rere bahwa Tokped, Shopee, Lazada, Blibli itu merupakan marketplace. Nah, bentuk transaksinya itu secara elektronik dinamakan e-commerce. E-commerce itu sendiri karena sifatnya ada elektronik dan digitalisasi, pastinya kontrak yang menaungi atau kontrak yang terdapat di dalam transaksi tersebut yang mengatur antara penjual dan pembeli tentunya pasti bersifat kontrak elektronik. Tetapi sebelum kita berbicara tentang apa sih kontrak elektronik itu dan aturan apa sih yang mengatur, kita harus tahu dulu bahwasannya kontrak elektronik itu teman-teman sekalian terjadi atau yang melatar belakangnya adanya karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini nggak hanya mempengaruhi dari budaya, lingkungan hidup, atau cara kita berkomunikasi. Tapi budaya juga mempengaruhi dalam kita berperilaku atau berkonsumsi termasuk cara kita berdagang dan bertransaksi. Dulu mungkin sebelum ada teknologi semasif ini ya teman-teman ya, seperti ada media sosial dan internet, dulu kita ini bertransaksi atau berdagang masih sifatnya konvensional. Kita masih tatap muka. Kalau mau cari barang sesuatu, kita harus datangi penjualnya. Sekarang nggak perlu lagi. Nggak perlu kita repot-repot bahwa saya mau ke pasar nih, saya mau beli ini. Nggak, kita cukup pergi, buka handphone, aktifkan internet, cari barang yang dimau, kapan aja, di negara mana aja, barang apa aja, semua udah tersedia. Itu salah satu kelebihan dari marketplace. Itu salah satu kelebihan dari kemajuan teknologi. Tetapi yang kita mau bahas di sini bukan kemajuan teknologinya, tetapi apa sih yang mengatur di antara para pelaku usaha, antara penjual dan pembeli yang bertransaksi secara elektronik, secara digital. Nah, ketika kita mau, tadi saya sudah jelaskan bahwa marketplace atau ketika kita mau berdagang ini nggak cuma terjadi dalam satu negara, tetapi juga bisa transaksi ini atau perdagangan ini terjadi secara internasional. Kita kan nggak mungkin ya teman-teman ya, misalnya Mbak Rere dan Pak Pahala. Mbak Rere ini selaku pembeli, Pak Pahala
selaku penjual. Penjual ini misalnya Pak Pahala ini jual obat-obatan, tetapi obat-obatannya ini adanya dari luar negeri. Mbak Rere disarankan oleh dokternya, belilah di klinik ini dari luar negeri ini. Tapi kan kita kalau kita belanja di klinik kan mungkin terlalu formal ya. Ada juga kadang yang memang di luar klinik tapi menjual obat-obatan tetapi dengan izin. Nah, Mbak Rere mau beli nih dengan Pak Pahala, tetapi Mbak Rere nggak mungkin lah nggak langsung datangin tokonya ke luar negeri, karena anggaplah Pak Pahala tinggal di Amerika, itu kan akan memakan waktu, biaya dan segala macam. Inilah fungsinya kemajuan teknologi marketplace secara elektronik atau secara digitalisasi. Mbak Rere beli, tetapi yang harus diketahui adalah ketika Mbak Rere membeli, melakukan payment, yang paling penting adalah dibaca syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuan itu berisikan tentang kontrak elektronik. Apa sih yang Mbak Rere miliki haknya selaku pembeli ketika nanti akan terjadi masalah barangnya tiba, misalnya di dalam kontrak elektronik itu diatur Mbak Rere beli barangnya harusnya di wrapping karena bentuknya obat-obatan, di dalam box udah di wrapping dan segala macam, tetapi ketika Mbak Rere menerima ternyata barangnya nggak di wrapping nih, bubble wrap, cuma di kardus biasa, tetapi di dalam kontrak elektronik dijelaskan. Nah, itu Mbak Rere memiliki hak atau dapat mengklaim ganti rugi. Nah, makanya penting banget kontrak elektronik mengatur itu, hak-hak apa yang dimiliki penjual dan hak-hak apa yang dimiliki pembeli sewaktu-waktu apabila terjadi hal-hal yang tidak disepakati antara kedua pihak. Misalnya ketika barang sampai atau ternyata klaimnya dituntut terlalu berlebihan oleh pembeli, dan itu juga dapat menyebabkan kerugian oleh Pak Pahala. Pak Pahala juga dapat komplain, loh Mbak Rere ini di dalam kontrak elektronik nggak ada nih klaim yang dapat dituntut Mbak Rere sejumlah ini, karena diatur di dalam kontrak elektronik seperti itu. Makanya kontrak elektronik ini penting banget dibuat di dalam sebuah transaksi bisnis internasional. Karena kembali lagi saya jelaskan teman-teman, ini untuk mengatur hak-hak kita selaku penjual dan pembeli. Mungkin teman-teman boleh mengkoreksi saya ya jika saya salah. Dulu ketika sebelum ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, kalau mungkin saya mau belanja dulu di luar negeri melalui marketplace secara online menggunakan kartu kredit paymentnya ditolak. Kenapa? Karena kita belum ada aturan baku nih mengatur kontrak elektronik. Nah, tapi semenjak ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, kita udah bisa menggunakan payment menggunakan kartu kredit. Jadi ketika terjadi transaksi bisnis internasional, kontrak elektronik ini biasanya dibuat berdasarkan dari aturan yang dimiliki oleh masing-masing hukum yang menaungi negara tersebut. Makanya penting banget, sekali lagi saya tekankan teman-teman, ketika nanti kita belanja atau melakukan transaksi bisnis internasional, mari kita baca dengan seksama kontrak elektroniknya, sehingga ini akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan kita selaku pembeli maupun penjual. Begitu Mbak Rere kira-kira. Baik, wah ternyata kita sebagai customer atau konsumen juga harus membaca SNK ya, atau syarat dan ketentuan yang harus. Jadi mentang-mentang karena barangnya murah dan cepat pengirimannya, jangan nggak dibaca. Semurah apapun. Jangan asal klik gitu ya. Biasanya malas baca Pak, panjang. Ya, jangan asal klik payment. Tapi terus terang kadang kita malas baca. Yang penting bahwa barangnya nanti sampai seminggu nih. Enggak, jangan, kita harus baca. Karena bisa jadi meminimalisir kerugian. Seminggu barangnya nyampe tapi barangnya bonyok. Itu harus dibaca benar-benar. Jadi penting banget kita harus membaca kontrak elektronik, saya pikir. Aku mau nanya nih, kaitan Undang-Undang ITE dengan kontrak elektronik apa ya? Terus apakah ada aturan pelaksanaannya seperti PP atau Permen? Karena setahu aku undang-undang itu baru bisa jalan kalau ada PP-nya. Gimana tuh Mas Odi? Makasih Mbak Rista. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih kontrak elektronik dengan Undang-Undang ITE, sebenarnya kalau berbicara tentang kontrak itu nggak harus ITE ya aturan hukumnya, tapi karena ini sifatnya elektronik maka ada aturan khusus, dasar hukum yang khusus. Nah, karena sifatnya sama-sama elektronik, maka undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang ITE. Yang perlu diketahui adalah
udah dijelaskan di dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Hukum Perdata, kontrak itu adalah hukum. Karena kontrak elektronik itu berisikan aturan yang mengikat, maka harus ada nih aturan dasar atau klausa baku yang mengatur. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya salah satu aturan dasar atau klausa baku yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi ternyata ketika kita berbicara tentang sebuah transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE atau kontrak elektronik, ternyata nggak cukup hanya satu aturan hukum yang mengatur. Pemerintah membuat lagi aturan terbaru. Kenapa? Karena sepanjang pengetahuan saya, nanti boleh dikoreksi lagi kembali teman-teman, kita ini kan hukum ini lahir dari sebuah permasalahan ya, dari permasalahan yang terjadi. Jadi mengikuti dinamisnya suatu problematika atau fenomena permasalahan yang ada di negara kita atau di masyarakat. Nah, peraturan berikutnya yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang transaksi elektronik, sistem dan transaksi elektronik. Nah, ini mengikuti perkembangan zaman. Lahir lagi lah peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang penyelenggaraan melalui sistem elektronik. Tetapi ternyata ada satu lagi aturannya melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Sistem Informasi. Nah, ini nomor 11 tahun 2018. Jadi aturan itu ternyata nggak cuma satu, tetapi ada aturan lain. Nah, masing-masing dari aturan atau klausa baku itu mengatur hal-hal atau bagian-bagian terpisah, baik penyelenggaraannya, sistemnya, maupun transaksinya. Jadi mungkin pemerintah menganggap atau melihat dari hasil evaluasi yang ada pada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, ternyata Undang-Undang ITE nggak cukup mengatur untuk transaksi elektronik, makanya dibuat klausa baku yang lain. Begitu Mbak Rista dan Mbak Rere serta kawan-kawan yang lain. Masih tadi terkait dengan penjelasan Mas Odi ya. Ini kan tadi bilang kontrak elektronik itu kan diatur di Undang-Undang ITE. Seperti yang Mang Odi tadi jelaskan kan. Tapi kontrak elektronik ini kan sebenarnya kontrak juga gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kaitannya dengan Undang-Undang KUH Perdata? Apakah berbeda ketentuan dengan KUH Perdata tersebut terkait dengan kontrak perikatannya itu? Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saya coba bantu ya, Bu Rere. Jadi begini, Bu Rere, kaitannya dengan KUH Perdata dengan Undang-Undang ITE tentang kontrak elektronik itu sangat erat sekali. Itu bisa dilihat dari pengertian kontrak elektronik itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam ketentuan umum tersebut itu dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dikarenakan ada kata perjanjian di sini, maka itu diatur oleh KUH Perdata juga kan, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di buku 3 tentang perikatan. Ini di situ tuh ada unsur di KUH Perdata itu yang kita ketahui selama ini. Salah satunya ialah keabsahan berkontrak. Itu di pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan, kecakapan, suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, walaupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini tidak mengatur tentang keabsahan, ternyata di peraturan pemerintah atau di peraturan turunannya yang telah dijelaskan oleh Pak Odi tadi, itu mengatur benar tentang syarat sahnya dan khusus bagi syarat sah kontrak elektronik. Misalnya saja di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Begitu juga di peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
Nah, dari keempat syarat tersebut, ternyata di peraturan pemerintah ada ditambahkan 2 lagi syarat sahnya untuk suatu kontrak elektronik. Pertama, atau kita sebut kelima jadinya ya, dari 4 itu ditambah 1 berarti kelima, yaitu sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Pak Odi bahwa kalau ada syarat dan kondisi itu harap diperhatikan dan dilihat dulu sebelum kita setujui. Itu satu. Kemudian yang keenam, yaitu informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik itu paling tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik. Sehingga tidak ada ambigu atau miskomunikasi antara penawaran dengan kontrak tersebut. Itu salah satunya di pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya itu berada di pasal 1338 KUH Perdata mengenai fakta sunt servanda, yaitu perjanjian itu menjadi hukum yang berlaku bagi para pihaknya. Lagi-lagi, hal ini juga menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Itu menyatakan khususnya di pasal 18 ayat 1 itu menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik itu mengikat para pihak, sehingga ini terlihat ada hubungan, ada erat kaitannya hubungan antara Undang-Undang ITE dengan KUH Perdata, khususnya di buku 3 tentang perikatan. Begitu sih, Bu. Oke, baik. Mas Benar Odi, sebenarnya yang dibilang Pak Putu. Nah, berbicara tentang Undang-Undang ITE dan Kitab Undang Hukum Perdata, saya ada keingatan satu teori dari profesor kita kemarin, udah sempat ya teman-temannya Pak Ahlaya dijelaskan oleh Bu Natasha, teori tentang sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Ini ada nggak sih keterkaitan antara Undang-Undang ITE yang dapat dikaji atau dilihat melalui teori sistem hukum M. Friedman? Kaitannya ada nggak dengan Undang-Undang ITE kita? Oke, saya sebelum menjawab tadi pertanyaan Mas Odi, saya akan menjelaskan terkait dengan teori Lawrence M. Friedman itu sendiri, yang dimana dia menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara itu dapat berjalan dengan baik, gitu ya, karena terdapat 3 faktor yang saling berkaitan. Ya, yang pertama itu adanya struktur hukum. Struktur hukum itu ya para pembuat peraturan itu sendiri. Lalu yang kedua ada substansi hukum. Substansi hukum itu produk peraturan itu yang dibuat oleh si struktur hukum tadi. Lalu yang ketiga ada budaya hukum. Budaya hukum itu di mana masyarakat pada suatu negara itu konsisten, baik penegak hukumnya, baik masyarakatnya, sama-sama menjalankan apa yang sudah dijadikan peraturan atau aturan dalam masyarakat itu sendiri ya. Lalu kalau misalnya tadi apakah ada kaitannya teori M. Friedman ini ya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembahasan ini gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya sih Mas Odi terkait teori ini substansi hukum berarti kalau karena Undang-Undang ITE ini kan peraturannya ya. Ini ada hubungannya, keterkaitannya. Kenapa akhirnya lahir Undang-Undang ITE itu kan karena ada living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dengan kata lain ada pemenuhan kebutuhan masyarakat di mana masyarakat itu dalam pemenuhan kebutuhannya merasa dipermudah dengan adanya transaksi bisnis elektronik itu sendiri. Ya, artinya juga dia merasa dipermudah, lalu dia juga bisa berhemat ya, masyarakat kita bisa berhemat, hemat waktu, hemat biaya, lalu juga bisa lebih cepat dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut, lalu juga bisa lintas batas, tidak terbatas lah ya, lintas batas atau borderless
dalam pemenuhan kebutuhannya mereka gitu. Nah, namun dalam transaksi bisnis elektronik dan undang-undang dan lahirnya undang-undang ITE ini gitu ya, ternyata juga kalau saya tadi dengar dari Mas Putu ya, dari Bang Putu, itu tanpa mengurangi, esensi dari hukum perikatan itu sendiri. Karena ternyata, undang-undang ITE itu tetap dia mengadop pada, perikatan yang diatur dalam, buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri, seperti yang dijelaskan Bang Putu tadi. Tentunya seperti itu. Oh iya, aku mau nanya nih, kalau misalnya kontrak elektronik atau tanda tangan elektronik terjadi masalah hukum di antara para pihak dan berujung gugatan di pengadilan, apakah kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik ini sah sebagai alat bukti di pengadilan? Wah, ini Bang Pahala nih yang harus menjawab ini. Sebagai Waduh. advokat. Bisa ini, Pak Pahala ini, Pak paham ini. Silakan Bang Pahala. Pertanyaannya cukup berat, seberat badan saya nih. Saya juga berat, Bang. Nah, Berarti CS ya. Baik, terima kasih Mbak Arista untuk pertanyaannya. Jadi kalau bisa saya rangkum dulu pertanyaan dari Mbak Arista tadi mengenai kontrak elektronik kalau dia terjadi perkara di pengadilan. Bagaimana kedudukan hukum kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan? Bukan begitu ya, Barista tadi ya, pertanyaannya ya. Jadi, iya secara garis besar tadi seperti itu, Bang. begitu ya, baik. Jadi kalau kita bicara perkara perdata di pengadilan, itu terkait urusan kontrak dan di dalam kontrak itu sendiri terkait pelaksanaan kontrak. Biasanya yang terjadi gugatan itu ada dua, gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi ini sendiri kan pasalnya 1234 KUH Perdata. Kalau perbuatan melawan hukum kan pasalnya 1365 KUH Perdata. Itu dua tuh yang biasanya tuh jadi pokok perkara terkait dengan urusan kontrak-kontrak termasuk kontrak elektronik juga. Kalau kita bicara perkara di ranah perdata, itu ranah privat, tentu dasarnya adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini sendiri menganut sistem pembuktian yang berbeda dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Sebab hukum acara perdata itu tidak menganut sistem pembuktian yang bersifat stelsel negatif. Stelsel negatif itu sendiri kan sebenarnya di dalam ranah publik, hukum publik atau hukum pidana itu dua. Satu adalah masuk ke dalam kumulatif minimum alat bukti. Minimum alat bukti itu ada dua kalau di dalam criminal justice system. Lalu yang berikutnya itu mengenai keyakinan hakim. Itu di criminal justice system. Tapi kalau kita bicara urusan kontrak, gugatan ke pengadilan, ranah perdata, itu yang dicari oleh hakim dan diwujudkan adalah kebenaran formil. Hakim posisinya pasif, kalau di pidana posisinya aktif. Lalu di dalam mencari kebenaran formil, tugas dan peran hakim ini sudah pasti pasif. Putusan-putusannya itu berdasarkan pembuktian fakta yang diajukan oleh penggugat dan atau tergugat. Itu dari proses peradilan di tingkat 1 atau pengadilan negeri. Nah, sekarang di era-era sekarang ini nih, dalam praktek peradilan, kebetulan saya juga sebagai seorang advokat, cukup sering juga menangani perkara-perkara terkait kontrak dan kontrak elektronik. Di era masa sekarang ini timbul suatu aliran baru yang menentang sifat pasif hakim yang tadi saya jelaskan. Jadi mereka lebih mendorong hakim itu untuk aktif argumentatif, di mana keberanian, kearifan untuk membuat suatu terobosan-terobosan jika hukum belum mengaturnya atau ada kekosongan hukum. Karena memang harus seperti itu berdasarkan hukum. Nah, kita bicara mengenai alat bukti.
alat bukti itu kalau bicara mengenai hukum acara, itu tentunya sifat diatur secara enumeratif. Pasalnya sudah pasti 1866 KUH Perdata dan pasalnya 164 HIR, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berarti kan ada 5 unsur alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Alat bukti tulisan, seperti yang saya sebutkan barusan, itu urutannya paling tinggi, dia nomor 1. Nah, berdasarkan fakta, surat atau akta dalam perkara perdata pasti memegang peranan penting. Itu yang jadi dominasi pertama sebagai unsur alat bukti. Kita bicara mengenai kontrak elektronik, seperti pertanyaan Mbak Rista tadi. Kontrak elektronik, ada 3 komponen yang akan saya bahas di sini, karena gini, kontrak elektronik di dalam pelaksanaannya tentu ketika terjadi sengketa membuktikan ada unsur kesalahan atau kelalaian wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, pasti unsur kerugian dulu. Unsur kerugian dari mana? Dari bukti transaksi elektronik. Itu yang kedua. Lalu kontrak sebagai sebuah perikatan baru bisa dinyatakan sah jika ditandatangani oleh para pihak yang terkait di dalam kesepakatan tersebut. Nah, ketika kontrak elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik menurut Undang-Undang ITE, tadi sempat juga sudah dijelaskan oleh Pak Putu dan dijelaskan juga oleh Pak Odi, di dalam posisi sebagai alat bukti, aturan hukumnya itu jelas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sepanjang proses dan penerbitannya menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 1 itu jelas menyatakan bahwa dokumen elektronik, informasi elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan kemudian kita bicara di ayat 4 ada pengecualian loh teman-teman. Yang dikecualikan dari dokumen elektronik, informasi elektronik adalah surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk fisik, dan akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Karena itu terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang PPAT. Memang sebagai akta otentik itu wajib tertulis, dari itu wewenangnya notaris menerbitkan atau PPAT, termasuk juga ada akta hibah dan sejenisnya. Kalau kita bicara mengenai kedudukan akta, segala jenis akta yang tidak dibuat atau tidak dibuat di hadapan pejabat umum atau di hadapan notaris itu masuk klasifikasinya akta di bawah tangan. Kembali mengenai bagaimana sih kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ketika kontrak elektronik atau tanda tangan elektronik itu menjadi objek sengketa? Kita merujuknya kepada pasal 6. Pasal 6 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, itu jelas menyatakan dokumen elektronik, kontrak elektronik dianggap sah apabila keseluruhan isinya dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga kesemuanya itu menerangkan suatu keadaan. Jadi dari substansi, isi semuanya itu harus utuh. Tidak bisa dirubah-rubah dari awal kontrak hingga persoalan itu terjadi. Jadi itu harus dijamin kebenarannya, menerangkan permasalahan yang ada. Nah, di sini dalam kajian saya sebagai praktisi hukum dalam praktek-praktek persidangan, saya melihat ada kekosongan hukum. Bukan mengenai materi dari alat buktinya, tapi bagaimana prosedur dan tata cara penyerahan dokumen elektronik ketika terjadi sengketa agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Ini yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE maupun di dalam hukum acara yang sudah ada
khusus mengenai dokumen elektronik itu tadi, yang di dalamnya termasuk kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, bukti transaksi elektronik. Jadi mengenai prosedur dan tata cara penyerahannya di persidangan. Itu menjadi kekosongan hukum menurut saya ya. Lalu yang berikutnya, masalah selanjutnya adalah bagaimana ketika pihak lawan hendak melihat atau memastikan kontrak elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti tadi. Nah, misalnya penggugat, kan di sini ada kekosongan hukum, bagaimana prosedur dan tata cara penyerahannya di persidangan. Lalu dari sisi tergugat, bagaimana ketika pihak lawan hendak melihat dan memastikan kontrak yang diajukan sebagai alat bukti tadi. Media penyampaian, media untuk melihat apakah dalam bentuk laptop atau OHP, karena ini bukan kontrak fisik, tapi kontrak elektronik. Di dalam pola yang lama, kontrak konvensional, ketika dia menjadi objek sengketa, masuk kepada agenda pembuktian di persidangan, tentu asli dari kontrak fisik ini, kontrak konvensional ini, difotokopi lalu dinasehelan di kantor pos. Nasehelan inilah yang dibawa pada saat agenda pembuktian, diserahkan kepada majelis hakim, lalu majelis hakim akan meminta salinan asli dari kontrak itu untuk dilihat dan dicocokkan. Sahih nggak, valid nggak antara nasehelan dengan aslinya. Itu kalau kita bicara kontrak fisik. Nah, tapi kalau kontrak elektronik bagaimana? Apakah medianya itu dia dicetak? Pasti, karena harus dinasehelan. Lalu mencocokkan dengan aslinya, apakah laptopnya yang harus dibawa atau tidak? Nah, ini yang masih ada kekosongan hukumnya. Biasanya terobosan-terobosan yang dibuat oleh majelis, karena ini bicara ranah privat, diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, baik penggugat atau tergugat. Maunya seperti apa? Disepakatinya seperti apa? Apakah medianya menggunakan PC atau medianya menggunakan laptop? Dan bagaimana keabsahan kalau itu pengirimannya melalui email, surat elektronik. Ini karena ada kekosongan hukum, terobosan-terobosan dalam praktek peradilan itu yang dilakukan oleh majelis hakim, dikembalikan kepada para pihak. Lalu mengenai bukti transaksi. Nah, ini nih, bukti transaksi elektronik. Dalam pelaksanaan pemenuhan perikatan kontrak elektronik. Di tengah-tengah itu, ketika timbul persoalan, si A mungkin menuduh si B wan prestasi, tentu kita bicara unsur kerugian dari kontrak. Nah, bagaimana untuk menentukan adanya unsur kerugian? Basisnya adalah bukti transaksi elektronik. Di situ ada histori dari riwayat transaksi yang dilakukan. Nah, bisa ditentukan jumlah nilai kerugiannya berapa dari bukti transaksi elektronik. Tapi di sini ada dua penafsiran berbeda di dalam klausula yang diatur di dalam peraturan pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Itu ada di dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bukti transaksi elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara. Kalau kita bicara diksi dari alat bukti lain, kita kembali kepada pasal 1866 KUH Perdata tadi. 5 unsur alat bukti. Ditambah 1 lagi jadi 6. Kalau kita bicara Undang-Undang ITE, perluasan alat bukti yang sah. Nah, tapi kalau masuk kepada peraturan pemerintah, perdagangan melalui sistem elektronik, dia masuk ke dalam klasifikasi alat bukti lain. Alat bukti lain, kalau kita merujuk tadi yang saya jelaskan di dalam hukum acara, itu hanya ada 5. Bukti paling tertingginya adalah bukti tulisan, surat. Tidak ada unsur lain di dalam hukum acara ini yang dinamakan alat bukti lain. Nah, kalau kita bicara lagi hasil harmonisasi dari unsitra modelau yaitu Undang-Undang ITE, bukan alat bukti dalam hukum acara. Nah, ini muncul alat bukti lain. Artinya ada perbedaan aturan di dalam PP mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dengan Undang-Undang ITE. Ini dalam kumulatif induk dengan aturan pelaksanaan, juknis dan juklaknya. Itu saja berbeda. Kalau kita kaitkan kepada legi generali, kitab hukum acara, itu lebih berbeda lagi kan gitu. Ini yang akan menimbulkan kerancuan penafsiran.
Sebab ketentuan alat bukti di dalam hukum acara perdata tidak mengenal nama alat bukti lain. Nah, terakhir persoalan yang terjadi adalah mengenai tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini juga terbagi menjadi dua bagian. Satu, tanda tangan elektronik tersertifikasi. Lalu yang kedua, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Kenapa harus dibagi dua? Karena yang tersertifikasi menurut aturan Undang-Undang ITE maupun peraturan pemerintah itu untuk menyatakan keabsahannya. Karena dengan tersertifikasi maka sudah bisa dijamin keutuhan dari tanda tangan itu, keamanan tanda tangan itu tidak dirubah dan tetap dari awal penandatanganan hingga menjadi objek sengketa jika terjadi sebuah perkara. Tapi pertanyaannya adalah begini, mengenai keabsahannya tanda tangan yang tersertifikasi, ada pendapat atau pandangan dari beberapa ahli maupun praktisi-praktisi di bidang hukum bahwa tanda tangan elektronik yang memiliki sertifikat elektronik yang tadi saya bilang tersertifikasi, statusnya hampir sama dengan akta otentik. Nah, ini menjadi kerancuan juga penafsiran. Karena kalau kita bicara mengenai ketentuan akta otentik, maka dokumen maupun tanda tangan di dalam dokumen tidak boleh dalam bentuk elektronik. Itu jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang PPAT. Karena akta otentik, kalau kita merujuk kepada pasal 5 ayat 4 tadi, akta otentik tidak boleh dalam bentuk elektronik, wajib tertulis. Nah, berarti ada perbedaan lagi kan? Bertolak belakang nih magnetnya. Antara dikatakan sebagai alat bukti akta otentik, nah di sini kalau kita merujuk aturan yang di atasnya, Undang-Undang ITE, justru akta otentik tidak boleh dalam bentuk elektronik, harus tertulis. Nah, bagaimana ini persoalannya? Dari sisi penafsiran pun sudah pasti menimbulkan perdebatan. Dari sisi aturan, peraturan pemerintah dengan Undang-Undang ITE juga terdapat perbedaan. Nah, itu menjadi kerancuan penafsiran di dalam praktek hukum. Lalu bagaimana mengenai pandangan-pandangan majelis hakim di dalam praktek peradilan di ruang lingkup peradilan di Indonesia? Itu juga terdapat dua pemahaman. Beberapa perkara yang pernah kami tangani itu juga ada pernah terkait dengan tanda tangan elektronik. Ada pengadilan negeri di mana majelis hakimnya masih berpaku pada hukum acara perdata dan kiblatnya adalah kontrak konvensional bahwa tanda tangan basah itu yang diakui sebagai alat bukti. Nah, tapi ada lagi pengadilan lain sudah berkiblat pada aturan yang ada di dalam Undang-Undang ITE maupun peraturan pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Perbedaan pandangan di majelis hakim ini itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan putusan dan perbedaan argumentasi di dalam menyelesaikan perkara. Nah, ketidakpastian hukum ini pasti didapat oleh para pencari keadilan. Karena gini, ketika dia berperkara di pengadilan A sesuai yuridiksinya, dapat majelis hakim yang berkiblat paham pada tanda tangan basah, ya kacau persoalannya karena tanda tangan elektroniknya berpotensi tidak menjadi alat bukti, lemah kekuatan pembuktiannya. Kalau dia kepada pengadilan B, diterima karena kiblatnya pada paham dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, kekosongan ini, kerancuan, perbedaan pandangan ini seharusnya disikapi oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung kan induk peradilan tertinggi di Indonesia yang menaungi seluruh ruang lingkup peradilan di Indonesia. Ketika terjadi kekosongan hukum, kalau berdasarkan pengalaman dulu, bagi kami kalangan praktisi hukum, kalangan advokat, 2015 Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung yang mengizinkan seluruh organisasi advokat untuk mengadakan pendidikan advokat, mengajukan pelantikan, penyumpahan di pengadilan tinggi. Nah, itu kan karena adanya
ketidakjelasan aturan di dalam undang-undang advokat. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan paham di kalangan majelis, menerima BAS punya siapa, berita acara sumpah punya siapa, dari organisasi mana, akhirnya Mahkamah Agung mengambil suatu inisiatif dengan menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung. Diseragamkan, dibebaskan semua, sepanjang dia organisasi advokat, ajukan pelantikan penyumpahan. Akhirnya BAS dari berbagai organisasi advokat bisa terpakai di pengadilan. Itu contoh mengenai langkah yang dilakukan majelis Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum atau menyatukan perbedaan paham di ruang lingkup pengadilan bagi majelis hakim. Bagaimana dengan kontrak elektronik, bukti transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, yang sudah saya sampaikan tadi mengenai proses dan tata caranya itu ada kekosongan hukum maupun perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan hakim. Seharusnya Mahkamah Agung berinisiatif menerbitkan, mungkin bisa peraturan Mahkamah Agung atau bisa surat edaran Mahkamah Agung. Tujuannya satu, karena Perma dan SEMA ini adalah surat yang ditujukan oleh institusi tertinggi kepada lingkup di bawahnya, supaya satu jalan, supaya baku. Atau yang kedua, Mahkamah Agung juga harus gencar sebenarnya melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi Undang-Undang ITE ini sendiri. Karena sejatinya lahirnya Undang-Undang ITE seperti yang telah Pak Udi jelaskan tadi di awal, itu berideologi kepada harmonisasi model law uncitral mengenai keseragaman kontrak-kontrak e-commerce. Artinya sudah di breakdown nih sama pemerintah melalui Undang-Undang ITE maupun aturan-aturan pelaksananya. Tapi itu belum sempurna, belum cukup untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis. Disinilah peran dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan sosialisasi dan edukasi pada majelis hakim supaya seragam atau menerbitkan Perma dan SEMA. Jadi seperti itu sih Barista penjelasan dari saya. Semoga bisa lebih memberikan pencerahan informasi terkait pertanyaan Barista tadi. Terima kasih. Wow, sangat detail ya teman-teman. Sampai aku butuh catatan sepertinya. Ada lagi? Ini mau menambahkan juga ini Bu, terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Pahala. Menurut saya itu juga ngeri-ngeri sedap ya Pak ya, ada kekosongan hukum, apalagi untuk pembuktian surat elektronik atau perjanjian elektronik dengan tanda tangan secara elektronik. Dan benar juga Pak, ada salah satu mitra kerja di perusahaan, itu juga dia ada permasalahan sengketa tentang kontrak elektronik. Nah, itu terdapat perbedaan tuh, pendapat majelis hakim itu tidak seragam yang sempat dijelaskan oleh Pak Pahala tadi. Padahal kalau menurut saya sesuai pendapat Lawrence and Friedman yang telah dijelaskan oleh Bu Rere, itu kan disampaikan bahwa adanya substansi hukum yang dipengaruhi juga oleh living law atau hukum yang hidup. Nah, sekarang ini kan banyak nih yang perusahaan ataupun individu yang melakukan kontrak elektronik ataupun juga tanda tangan elektronik. Sehingga kalau misalnya muncul sengketa tentang hal tersebut dan terjadi kekosongan hukum dan juga ada perbedaan pemahaman ya Pak ya, itu sebaiknya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, itu para majelis hakim itu paling tidak harus berani untuk membuat terobosan hukum. Begitu juga sih pandangan menurut saya Pak. Benar tuh Bang Putu. Jadi saya setuju banget karena kan tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan ya, Ya. Pak Putu ya. Apalagi bagi kami ya Pak ya yang Betul. di bagian perdagangan sehingga lebih jelas alurnya. Lingkup usaha ini kan cepat ya, dia akselerasinya harus cepat, manuvernya harus cepat, untuk ekspansi juga harus cepat, kalau nggak kalah dengan kompetitor. Tapi kalau dia dinaungi oleh regulasi yang memiliki kepastian hukum, udah jelas aman jalannya, kan gitu. Tapi kembali lagi kan tidak ada yang sempurna di dalam setiap regulasi. Nah, disinilah fungsi dari peradilan untuk mengisi kekosongan hukum. Tapi kalau saya tarik lagi mengenai kekosongan hukum, terkait kepada teorinya substansi hukum dari Lawrence and Friedman,
bisa kita tarik satu benang merah bahwa pemerintah saat itu di dalam melakukan harmonisasi model law dari Uncitral mengenai keseragaman kontrak-kontrak e-commerce dengan terbitnya Undang-Undang ITE itu belum komprehensif memprediksi permasalahan terkait transaksi bisnis melalui internet. Karena dalam faktanya transaksi bisnis internet ini jauh lebih rumit dari prediksi pemerintah, bahkan dari prediksi masyarakat. Kan begitu, kompleksitas persoalannya. Nah, lalu yang kedua yang bisa kita tarik juga dari sudut pandang masyarakat luas, lembaga legislatif kurang begitu cermat di dalam menerjemahkan persoalan yang terjadi. Biasanya itu terjadi dalam prolegnas. Mungkin Pak Odi lebih paham di bidang itu sebagai tenaga ahli DPR, anggota DPR yang sudah terbiasa sehari-harinya bergelut dengan lembaga legislatif dengan tupoksi-tupoksinya. Jadi di sini terkadang lembaga legislatif ini dalam prolegnas biasanya kan dia diburu waktu cepat-cepat karena periodenya mau berakhir atau ada dalam tanda kutip mungkin ya namanya oknum manusia juga ya walaupun wakil rakyat ya ada pesanan atau apa kan begitu ya, ada tekanan dari yang lebih berkuasa lagi. Nah itu kita bisa pahami karena itu ranah politik, tapi impact-nya kepada masyarakat seperti apa kan gitu, karena kurang memprediksi secara komprehensif, karena kurang melakukan kajian-kajian yang lebih luas terkait rencana penerbitan undang-undang, rencana undang-undang itu sendiri dalam prolegnas, ya hasilnya undang-undang yang terbit belum mengakomodir kebutuhan masyarakat, atau malah ada beberapa undang-undang yang justru nggak bisa jalan. Atau ada juga undang-undang yang begitu terbit malah jadi feedback-nya serangan balik buat pemerintah. Nah ini PR sebenarnya buat lembaga legislatif, termasuk juga eksekutif yang memiliki wewenang menerbitkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Harus ada tercipta jalinan komunikasi menurut hemat saya antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga di dalam sistem hukum kita berkiblat pada Lawrence and Friedman seperti yang Mbak Riri sudah sampaikan dan jelaskan tadi dengan sempurna, itu setiap undang-undang yang terbit dari struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum sudah tercakup semuanya. Strukturnya di lembaga, substansi di dalam aturan hukumnya, budaya hukum masyarakat menerima. Nah, ketika masyarakat menerima, karena merasa memang jelas undang-undang ini mewakili kepentingannya, maka bisa jalan undang-undang itu sendiri. Jadi begitu teman-teman semuanya. Baik. Rista mungkin mau menambahkan, Rista? Baik, saya akan menjelaskan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi oleh G.D. Nihart. Baik, menurut studi yang dilakukan oleh Bruce mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat 5 unsur yang harus dikembangkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Nihart mengemukakan adanya 6 konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu yang pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Dan yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu kemampuan prosedural. Pembinaan hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuknya itu arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya dan yang maksimum ya. Dan yang ketiga yaitu kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendakinya oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Dan yang selanjutnya itu, saya jelaskan yang keempat, yaitu faktor penyeimbang.
yaitu sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan kesadaran dan keseimbangan di dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Baik, dan yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu definisi kejernihan tentang status. Selama ini, kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia ialah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko. Bahkan bagi suatu negara, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara. Jadi, konsep dalam hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi oleh G.D. Neihart, pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya di bidang hukum. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Wah, benar itu Bu. Ini dari penjelasan teman-teman nih, mulai dari pendahuluan, kemudian teori yang dijelaskan oleh Bu Rista tadi, itu menurut saya ini seru nih diskusi ini nih. Apalagi bagi saya untuk yang menambah wawasan ilmu yang bergerak di bidang perdagangan. Saya rasa ini mudah-mudahan untuk teman-teman Omnibus juga sudah mulai memahami nih, ada terkait kontrak elektronik ataupun tanda tangan elektronik, beserta persoalan-persoalan dan solusinya terkait juga di e-commerce yang akan datang ini. Setuju Pak Putu. Setuju Pak Putu. Oke, mantap. Aduh, nggak terasa nih, udah hampir malam ya. Saking serunya. Ya udah, jadi untuk mempersingkat waktu ya, kalau saya boleh menarik kesimpulan, pendapat saya nih sedikit terkait dengan kesimpulan, nanti kalau teman-teman mau menambahkan silakan. Hukum itu harus mempunyai kemampuan visional yang pasti mengenai keadaan dan hubungan-hubungan yang terjadi dan sedang dilakukan sekarang ini. Itu ya, terkait dengan tadi konsep hukumnya G.D. Neihart. Bisa saya berkesimpulan seperti itu. Lalu bagaimana untuk memberikan perlindungan itu dan kepastian hukum terkait dengan transaksi bisnis elektronik yang menggunakan media elektronik internet dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, lalu substansi hukum kontrak elektronik itu dalam Undang-Undang ITE sejatinya tetap berlandaskan pada berbagai asas dan aturan-aturan pada buku 3 KUHP ya. Itu yang saya ambil sedikit kesimpulan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan kesimpulan diskusi kita kali ini? Ya Mbak Rere, saya untuk perbedaan pemahaman para hakim terkait keabsahan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik dari sisi konsep hukum, kekuatan pembuktian kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah belum cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Masih ditemukan beberapa persoalan kekosongan hukum acara terkait prosedur dan tata cara penyerahan kontrak atau tanda tangan kontrak elektronik ketika terjadi sengketa agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, serta media untuk menampilkan atau memperlihatkan kontrak elektronik yang menjadi objek sengketa di persidangan. Setuju banget tuh Barista. Jadi saya mau nambahin apa yang Barista rangkum, karena terkait dengan penjelasan Barista tadi juga ya, mengenai kekosongan hukum dan ditarik dari unsur konsep hukum G.D. Neihart. Konsep hukum ini kalau menyebabkan kontrak dan atau tanda tangan elektronik tersebut ketika menjadi alat bukti di persidangan akan berpotensi kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti. Selain itu, terdapat juga perbedaan penafsiran kalau nggak salah. Ya, perbedaan penafsiran dalam beberapa pasal terkait keabsahan bukti transaksi elektronik. Di satu sisi statusnya sebagai alat bukti yang sah, tapi di sisi yang lain justru sebagai alat bukti lain. Nah, ini kalau kita tarik kepada unsur konsep hukumnya si G.D. Neihart, satu adalah mengenai akomodasi. Hukum itu, peraturan perundang-undangan itu sebenarnya harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Lalu ditambahkan lagi mengenai edukasi. Ini sebenarnya teorinya Box, tapi sejalan dengan mendukung pernyataannya Neyhart dalam konsep hukum. Itu adalah edukasi. Di sini yang tadi saya jelaskan, peran penting Mahkamah Agung mensosialisasikan supaya terjadi pemahaman yang baku di seluruh ruang lingkup peradilan. Begitu mendukung kesimpulan dari Mbak Rere tadi. Iya, saya juga menambahkan ya, Pak Pahala, dari yang Bapak jelaskan tadi dengan kesimpulan itu, kalau menurut saya yang kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa konsistensi penegakan hukum di lingkungan peradilan saat ini, khususnya di Indonesia, itu belum maksimal untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait adanya sengketa, kontrak, dan ataupun juga tanda tangan secara elektronik. Itu tadi sesuai dengan penjelasan Bapak bahwa terdapat perbedaan pemahaman di kalangan hakim. Begitu juga dengan pengalaman mitra kerja yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada sama sekali itu kekuatan untuk pembukaan kontrak juga dengan tanda tangan elektronik. Izin teman-teman dan Pak Pahala, tadi kan Pak Pahala menggambarkan atau menjelaskan tentang seharusnya MA itu memberikan sosialisasi dan edukasi, tetapi sepanjang pengetahuan saya saat ini MA ini tidak gencar melakukan sosialisasi dan edukasi di seluruh lembaga peradilan. Nah, seharusnya MA ini melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena hingga saat ini belum ada satupun perma ataupun sema yang diterbitkan guna mengatur mekanisme tersebut, Pak Pahala dan teman-teman. Jadi itu penting banget. Baik, Bang Odi. Bang Odi, berarti dengan kata lain dalam mencari kebenaran formil, para hakim sebaiknya bisa bersikap atau bersifat aktif argumentatif dengan kebijaksanaan dan keberanian membuat terobosan gitu ya, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan terkait dengan sengketa kontrak elektronik maupun tanda tangan elektronik. Begitu ya, teman-teman ya? Sekiranya seperti itu ya? Harus. Ya, betul. Setuju. Ya. Oke. Substansi hukumnya sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan tujuan serta fungsi peradilan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan gitu ya. Oke, demikian teman-teman. Sebelum saya akhiri diskusi ini, saya mau kasih sebuah pantun supaya nggak ngantuk ya. Belum ya? Belum Pak. Satu bait saya bacain satu bait pantun ya Bapak, ini bilang apa? Cakep gitu ya Pak ya. Ya yang kompak biar nggak ngantuk ya kan. Udah. Saya kalau urusan pantun udah langsung pengen Belum mulai Pak Belum ya. Oke, mulai pantunnya ya. Bang Odi ke pasar beli saus beli bis. Cakep. Nyocol tahu sampai megap-megap. Ini cakep. Materinya udah pada habis nih. Iya. Cakep. Pantesan kelompok 3 udah pada mangap. Ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman Omnibus. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengisi atau menjelaskan materi-materi ini, pemaparan materi-materi ini. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti SHMH. Sepertinya bisa kita akhiri ya karena waktu juga sudah semakin malam. Terima kasih banyak. Yang jelas teman-teman harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semangat terus, selamat berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Salam sehat. Terima kasih semuanya.